Cerita mundur di pagi hari itu sebelum Won Kang dan Suryong melihat selebaran berita di papan pengumuman. Sepertinya suasana hatimu sedang baik sampai bersenandung pagi-pagi begini, ucap Suryong ke Won Kang. Panggil aku ketua persatuan klub periode berikutnya, saut Won Kang dengan bangganya ke Suryong. Lalu ketika Suryong masih melanjutkan omongannya, tiba-tiba Won Kang menundukkan tubuhnya di saat melihat seorang siswi sedang melewati mereka. Halo, aku kandidat persatuan klub Won Kang. Tolong berikan aku suaramu yang berharga, sapa Won Kang ke siswi yang sedang berpapasan dengan mereka. Oh, kupikir kau tidak mau, tapi sepertinya kau sudah merasakan kekuatan politik ya, gumam Suryong di dalam benaknya setelah melihat kelakuan Won Kang apabila melihat orang lain. Pekerja yang tulus dan jujur di generasi ini, Won Kang. Aku menantikan suara berharga dari kalian semua, ucap lagi Won Kang sembari menghayal dipuji-puji orang. Melihat perilaku Won Kang yang begitu, seketika saja Suryong menjadi ilfil karenanya. Teruskan kerja kerasmu, Won Kang, aku pergi duluan, ucap Suryong ke Won Kang sembari akan pergi meninggalkan Won Kang. Ah, kenapa kau meninggalkanku? Jangan begitu, gunakan wajah tampanmu dan lambaikan tanganmu, sahut Won Kang sembari mendekap Suryong dengan panik karena Suryong akan pergi meninggalkannya. Sialan, memangnya aku siswa? Balas Suryong merespon ucapan Won Kang ke dirinya sembari juga mengeluarkan tongkat naga hitamnya. Kau menyuruhku berpartisipasi dalam pemilihan, ucap lagi Won Kang ke Suryong. Bodoh, bagaimana bisa kau mengatakan itu di sini? Ucap kesal Suryong ke Won Kang dan memberikan Won Kang sebuah sentuhan dari tongkat naga hitam di kepalanya. Astaga, bagaimana jika ada yang melihat? Keluh Won Kang yang tak terima karena baru saja diajar Suryong. Tunggu, sebelah sana. Aku harus memeriksanya, ucap Suryong sembari melihat sebuah keramaian di tempat yang tak jauh di mana mereka saat ini berada. Dan kemudian cerita kembali di saat Suryong dan Won Kang melihat selebaran pengumuman yang berisi tentang penuntutan siswa tahun ketiga perguruan Aju Dragon yang bernama Won Kang. Di selebaran itu tertulis semua kejelekan Won Kang, tetapi banyak hal yang dilebih-lebihkan. Setelah membaca semua isi pengumuman dari selebaran itu, sontak saja membuat Won Kang menjadi sangat kaget. Apa? Aku memberi teman sekelasku obat perangsang dan merudal paksa, ucap Won Kang yang sangat kaget setelah membaca isi selebaran itu. Atau pernah mencobanya, itu menurut rumor yang beredar, saut juga Suryong menambahkan. Melihat Won Kang ada di sana sedang membaca selebaran itu, para murid yang kebetulan juga berada di sana pun tiba-tiba mereka menggosipkan Won Kang dengan cara saling berbisik di antara mereka. Menyadari akan hal itu, Suryong pun menegur mereka. Guru, aku baik-baik saja, meski agak melenceng dari kebenarannya. Kalau hanya begini, aku harus menerimanya. Lagi pula beberapa hal memang benar. Aku tidak mau tiba-tiba membuat alasan yang menyedihkan. Jika mereka ingin aku meminta maaf, akan kulakukan. Dan jika mereka ingin aku membungkuk, akan kulakukan, ucap Won Kang ke Suryong sembari mengepal tangannya dengan sangat erat. Ya, tentu saja kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Tapi Won Kang, aku tak pernah mengajarimu untuk menjadi seorang yang penurut. Walau kau harus bertanggung jawab, lakukan saja untuk perbuatan yang pernah kau lakukan, ucap juga Suryong ke Won Kang dengan ekspresi yang jahat sembari menatap selebaran di depan pengumuman itu. Melihat ekspresi gurunya yang seperti itu, seketika saja hal itu membuat Won Kang menjadi sangat takut karenanya. Melihat Won Kangku yang miskin dan tak berdaya berjuang di pemilihan persatuan klub itu lumayan menyenangkan. Jadi kalau bisa aku tidak akan ikut campur. Tapi berani-beraninya bajigur ini mencampur adukan kebohongan tentang masa lalu. Kau mau pertarungan yang kotor? Ayo lakukan, lanjut ucap Suryong yang masih menyeringai kesal menatap selebaran pengumuman palsu tersebut. Lalu Shin berpindah di kediaman Wojin. Kala itu ia sedang menegur salah seorang bawahannya. Apa? Katakan lagi. Ulangi perkataanmu tadi, ucap Wojin ke bawahannya itu. Jadi, bukankah engkau bisa terpilih bahkan tanpa melakukan hal itu?
Bukankah lebih baik menghindari hal yang bisa menimbulkan pukulan balik? Sahut bawahan Wojin itu, mengulangi ucapan yang sebelumnya sudah ia ucapkan ke Wojin. Apa ada bukti kalau kita yang menulis selebaran itu? Balas Wojin bertanya balik ke bawahannya. Ya, tentu saja semua orang tahu kalau kita, sahut lagi bawahan Wojin. Tetapi seketika ucapannya terhenti karena langsung disela Wojin. Ada bukti tidak? Bentak Wojin dengan bertanya lagi ke bawahannya. Tidak, jawab orang itu dengan nada suara yang bergetar karena takut. Hal itu juga dilihat oleh bawahan Wojin yang lain yang juga berada di sana. Lantas, kenapa itu bisa menjadi masalah buat kita? Apa kau akan mengadu atau semacamnya? Ucap lagi Wojin dengan nada sedikit mengintimidasi. Tentu saja tidak, maafkan aku, sahut lagi orang itu ke Wojin. Tidak apa-apa, sepertinya aku hanya sedikit sensitif sekarang. Kau hanya perlu bekerja dengan baik ke depannya, mengerti? Ucap lagi Wojin ke bawahannya itu. Terima kasih, balas orang itu ke Wojin. Semuanya, dengar, ini rencanaku. Pertama-tama, kita akan menyebarkan pernyataan sanggahan tentang Wonkang melalui selebaran pengumuman. OSIS, Ikatan Orang Tua dan Guru, para guru dan tentu saja Kepsek akan kita buat sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa mengetahui kebenarannya. Dan selanjutnya, kalian semua akan memprovokasi Wonkang yang sedang sensitif dan membuat pertengkaran. Akan bagus jika kalian menderita beberapa tulang patah atau luka, asal jangan sampai berakhir. Mendengar akan hal itu, sontak saja membuat semua bawahan Wojin yang ada di sana pun menjadi takut karenanya. Tetapi tidak ada yang berani protes atas rencana yang telah Wojin ungkapkan ke mereka semua. Dengan begitu, tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan Wonkang. Lanjut ucap Wojin ke semua bawahannya. Baik, pertemuan selesai. Aku akan mulai bersiap-siap. Jadi teruslah menggiring opini publik. Ucap lagi Wojin ke semua bawahannya. Tiba-tiba, Jin Yang bertanya ke Wojin. Apa maksudmu bersiap-siap? Aku akan pergi memenangkan hati para guru, OSIS, dan Ikatan Orang Tua dan Guru. Sebentar lagi aku akan menjadi ketua persatuan klub. Jadi, aku harus menjadi contoh yang baik. Jawab Wojin ke Jin Yang dan semua orang yang ada di sana. Setelah melihat Wojin telah pergi dari sana, hal itu membuat semua bawahan Wojin yang dulunya adalah bawahan Paing Sayuk itu menjadi cemas dan ada yang lega. Kemudian, scene berganti di situasi para guru yang telah didatangi Wojin. Apa? Kau mau aku membantu mengusir Wonkang dari perguruan? Apa kau gila? Ucap kesal Pong Jinho ke Wojin. Mendengar jawaban Pong Jinho yang seperti itu ke dirinya, sontak saja membuat Wojin menjadi sangat kaget. Setelahnya, Wojin pun diusir Pong Jinho keluar dari ruangannya. Pergilah, jangan datang lagi ke sini, bentak Pong Jinho ke Wojin. Setelah itu, Pong Jinho langsung menutup pintu ruangannya rapat-rapat. Berani-beraninya dia memperlakukan aku seperti ini. Pong Jinho, tunggu saja. Gumam kesal Wojin terhadap sikap Pong Jinho ke dirinya. Lalu, Wojin pun menjumpai ketua OSIS Dogojun. Jadi, kau dalang dibalik semua rumor palsu di selebaran itu. Wonkang sudah berubah. Membongkar masa lalunya tiba-tiba seperti itu agak murahan. Terang Dogojun ke Wojin. Akan ku anggap tidak mendengarnya. Ku harap kau mencabut semua selebaran itu. Lanjut ucap Dogojun ke Wojin. Apa yang kau bicarakan? Kami tidak ada hubungannya dengan selebaran itu, sahut Wojin berusaha mengelak akan ucapan yang baru saja diucap Dogojun ke dirinya. Setelahnya, Wojin kembali lagi ditolak, kali ini oleh Dogojun. Berani-beraninya kau menatapku dengan tatapan itu. Dogojun, tunggu saja. Gumam kesal Wojin setelah mendapat tatapan merendahkan dari Dogojun. Kemudian, terlihat Wojin sedang berjalan seorang diri, berniat ke tempat perwakilan Ikatan Orang Tua dan Guru. Haruskah kutemui ketua Ikatan Orang Tua dan Guru? Jika ibunya senior Bang Baekhyun, dia akan mengerti keparahan dari situasi ini, pikir Wojin di dalam benaknya. Tiba-tiba saja, Wojin mendengar ucapan seseorang yang sedang berada di depan papan pengumuman yang sesaat akan dilaluinya. Hal itu membuatnya menjadi sangat penasaran. Tak lama,
Wojin pun melihat juga selebaran yang ada di papan pengumuman itu. Ternyata di sana ada selebaran yang menuliskan menuntut siswa tahun ketiga perguruan Azure Dragon bernama Seon Wojin. Setelah membacanya, seketika saja membuat ekspresi Wojin pun berubah menjadi pucat cemas. Tunggu, di sini tertulis pemerasan, memasuki tempat enak-enak, dan rumah pertaruhan. Bisa-bisanya aku tertangkap, dan ini detail sekali. Bagaimana bisa mereka tahu? Apa ada pengkhianat di tengah kelompokku? Aku akan merobek ini sebelum lebih banyak orang melihatnya. Gumam Wojin di dalam benaknya setelah membaca isi dari selebaran yang ada di papan pengumuman itu. Sesaat ia telah merobek selebaran itu, seketika saja ia baru menyadari bahwa di sana masih ada beberapa orang yang melihatnya. Rumor-rumor ini tidak masuk akal. Menurutku ini tidak layak dilihat. Maaf telah mengejutkanmu, ucap Wojin ke beberapa orang yang ada di sana. Melihat sikap Wojin yang seperti itu, membuat mereka berdua pun menjadi kebingungan. Menjelang pemilihan yang kian dekat, banyak hal terjadi. Lanjut jelas Wojin ke orang-orang yang ada di sana. Pasti sulit bagimu. Aku tidak mempercayai selebaran seperti ini. Jadi jangan khawatir, saut salah seorang yang ada di sana ke Wojin. Kalau begitu, selebaran tentang kandidat Wonkang juga pasti rumor palsu kan? Kedua pihak seperti ini, jadi kalian terlihat seakan-akan ingin memfitnah satu sama lain. Sejujurnya, itu bukan hal yang enak dilihat. Terang salah seorangnya lagi ke Wojin. Mendengar ucapan orang itu, membuat ekspresi Wojin tersenyum masam karenanya. Aku bekerja keras untuk mempertahankan reputasiku, tapi beraninya mereka memperlakukanku seakan-akan aku setara dengan Wonkang, si tukang onar itu. Gumam juga Wojin di dalam benaknya. Setelah itu, Wojin pun pergi meninggalkan kedua orang yang ada di sana, melanjutkan kembali perjalanannya. Tetapi, tanpa disengaja, ia melihat lagi selebaran tentangnya di tempat lain. Ia pun terus merobek semua selebaran tentangnya dimanapun ia melihatnya. Tiba-tiba, ia melihat lagi banyak orang sedang melihat dan membaca selebaran tentangnya di tempat yang lain lagi. Tolonglah, semua yang tertulis di sini tidak benar. Aku bersumpah atas kehormatanku, ucap Wojin kepada orang-orang yang telah membaca selebaran itu. Bajigur, umpat kesal Wojin sembari memukul selebaran yang tertempel di sebuah tembok. Aku akan menghabisinya, lanjut ucap kesal Wojin. Ternyata di sana juga ada Suryong yang sedari tadi berada di dekatnya. Menghabisi apa? Tanya Suryong ke Wojin. Wonkang, lanjut ucap Suryong. Mendengar ucapan itu, seketika saja membuat Wojin menjadi kaget. Oh, maaf, aku jadi kebiasaan setelah melatih indra Wonkang, ucap lagi Suryong ke Wojin. Apa kau kaget? Tanya Suryong ke Wojin, sembari mendekatinya. Aku tidak sadar sampai dia sedekat ini, gumam Wojin di dalam benaknya, karena tidak bisa menyadari hawa keberadaan Suryong. Aku kaget karena kau tiba-tiba muncul. Aku bisa saja tidak sengaja mengarahkan pedangku, sahut Wojin ke Suryong yang masih terlihat ekspresi kagetnya. Ya, maaf, balas Suryong sembari terus menatap tajam ke Wojin. Haha, tidak apa-apa, balas juga Wojin ke Suryong. Guru baik Suryong, baru-baru ini dia mengalahkan Blood Hand Demon di lembah Durjana dan mendapat julukan Naga Ajur Harmoni Amanah. Terlepas dari hal itu, dia hanya guru biasa. Tidak ada alasan untukku terintimidasi, pikir Wojin di dalam benaknya terhadap Suryong. Wonkang sudah banyak berhutang padamu akhir-akhir ini kan? Ucap lagi Suryong ke Wojin sembari tersenyum penuh arti. Saat ini aku sedang dalam laga persahabatan melawan Wonkang untuk merebutkan posisi ketua persatuan klub, jelas Wojin ke Suryong dengan tersenyum canggung. Jika demikian, bukankah menurutmu isi selebaran itu terlalu kasar? Tanya Suryong ke Wojin. Jangan salah paham, aku tidak menempel selebaran itu. Jadi, kenapa kau bersikap begini? Jawab Wojin sembari bertanya balik ke Suryong. Apa si Wonkang itu sangat marah, tidak menyelidiki lebih lanjut, dan langsung bertindak berdasarkan situasi. Itu tidaklah bagus. Lanjut ucap Wojin ke Suryong sembari menunjukkan selebaran tentang dirinya. Kau pasti sudah sukses di dunia politik kalau kau meningkatkan kemampuan akademik ketimbang ilmu bela dirimu, ucap Suryong.
Terima kasih. Sepertinya kau tertarik sekali pada pemilihan antar siswa. Padahal seharusnya kau sangat sibuk mempersiapkan festival bela diri surgawi. Balas Wojin lagi ke Suryong. Wah, lihat dia. Jadi maksudnya guru tidak seharusnya terlibat. Pikir Suryong dalam benaknya menanggapi maksud ucapan Wojin. Setelahnya, Wojin pun undur diri untuk pergi dari sana. Tetapi sesaat sebelum Wojin melangkah pergi, Suryong menghentikannya. Aku dengar sesuatu dari temanku, ucap Suryong ke Wojin dengan tersenyum. Melihat ekspresi Suryong yang seperti itu ke dirinya, membuat Wojin menjadi sangat penasaran. Ku dengar persatuan klub tahun lalu menggelapkan uang operasional yang diberikan perguruan. Apa itu benar? Tanya Suryong ke Wojin.